Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji kita hari Ahad ini, ngaji fikih. Kita awali dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ya hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Oleh Syekh Zainal Al-Majid wa Ibn al-Muqaddam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayammum. Bab tentang tayammum. Huwa tayammum itu lughatan secara bahasa. Al-qasdu artinya menyengaja atau menuju. Wa syar'an secara syariat maksudnya tayammum dalam literatur fikih itu adalah isalut turab, menyampaikan debu lil wajhi kepada wajah, wal yadaini dan kedua tangan, badalan sebagai ganti anil wudu'i dari wudu, awil ghusli atau mandi, au ghuslil udwi minhuma atau sebagai ganti dari membasuh atau sebagai ganti dari basuhan wudu atau mandi, bi syara'it makhsusatin dengan syarat-syarat yang tertentu, syarat-syarat yang khusus. Wa ajma'u, jadi tayammum itu tidak menghilangkan hadas. Tayammum itu hanya sebagai alternatif pengganti wudu dan mandi, atau misalnya bahasanya begini, hanya untuk diperbolehkan sholat saja. Makanya nanti niatnya bukan lirafil hadas sih. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Jadi saya tayammum supaya diperbolehkan sholat. Kemudian nanti ketika mendapatkan air, misalnya orang yang junub hadas besar, ketika dapat air ya dia mesti mandi. Tetapi ketika misalkan kondisinya dia tidak menemukan air, ya sholat dengan tayammum itu sudah sah. Tetapi hadasnya itu tidak hilang dengan tayammum, dengan syarat-syarat tertentu nanti. Jadi tayammum itu isalut turab lil wajhi wal yadaini, menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudu atau mandi, atau sebagai ganti dari basuhan wudu atau mandi. Jadi kadang-kadang orang wudu itu sama sekali nggak bisa wudu karena nggak dapat air. Itu yang pertama. Itu juga dengan mandi. Atau yang kedua, dia bisa wudu tetapi tidak sempurna. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu dia lebih ribet ya, agak ribet. Dia mesti wudu dulu sekemampuannya, baru bagian yang dia nggak bisa wudu, anggota yang nggak bisa dia basuh misalkan, maka itu nanti diganti dengan tayammum. Jadi dia dua kali kerja. Wudu plus tayammum. Wudu karena dia masih mampu sebagian, nah kemudian tayammum sebagai ganti dari yang tidak dia mampu. Contoh misalnya orang yang kakinya luka atau mungkin kakinya diperban sehingga tidak bisa terkena air nggak bisa sampai ke kakinya. Maka kemudian bagaimana wudunya, sedangkan kaki itu wajib dibasuh ketika wudu. Maka dia tetap wudu sekemampuannya. Jadi nggak langsung tayammum itu enggak. Jadi dia wudu dulu sekemampuannya, nanti bagian kaki cukup diusap bagian yang terkena ada perbannya. Misalkan kakinya satu yang luka, yang satu masih seger, yang satu tuh yang dibasuh. Nah kemudian nanti yang satu lagi itu diganti dengan tayammum. Karena ketidaksempurnaan sholat wudu kita, maka itu ditambal dengan tayammum.
Itu nanti kita bahas agak belakangan. Jadi tayamum itu sebagai ganti wudu atau mandi atau mengganti basuhan salah satu dari wudu atau mandi. Itu juga dengan mandi sama. Mandi, orang mandi besar, mandi junub bisa mandi. Misalkan dia pakai perban ataupun yang lainnya lah yang tidak bisa memungkinkan kena air. Maka berarti mandinya kan nggak sempurna. Nah, maka tetap dia mandi sekemampuannya, anggota-anggota yang sehat, kemudian bagian anggota yang sakit nggak usah dibasuh, nanti kemudian diganti dengan tayamum. Itu tayamum. Wa ajma'u, dan para ulama sepakat ala annahu, bahwasanya tayamum mukhtassun, khusus bil wajhi wal yadaini, khusus untuk wajah dan kedua tangan saja. Wa in kana al hadatsu akbara, walaupun hadas besar. Jadi bukan walaupun hadas besar, tetap tayamum itu hanya wajah dan kedua tangan saja. Wah, ini hadas besar, berarti seluruh badan. Tidak. Tayamum itu walaupun hadas besar ataupun hadas kecil, semuanya hanya mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan saja. Tidak sampai ke seluruh tubuh. Wa furidho, dan difardukan sanata arba', pada tahun keempat Hijriah. Wa qila sanata sittin, sebagian pendapat mengatakan difardukan tahun ke-6. Tadi itu. Jadi ketidakjelasan tahun itu ketika tahun waktu itu masih baru kan, penetapan tahun itu. Penetapan tahun ketika diambil lah ketika zaman Sayyidina Umar. Ketika zaman Sayyidina Umar baru ditetapkan bahwa tahun pertama di dalam Islam itu adalah ketika hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu belum ada penetapan tahun. Wal aslu fihi, dalil di dalam tayamum itu al-kitabu, adalah Al-Quran, wa sunnah, dan hadis, wal ijma', dan kesepakatan para ulama. Ini sumbernya dari Quran ada, kemudian dari hadis juga ada, kemudian juga dari kesepakatan para ulama. Kemudian faslun fil asbab al-mubihah lit tayamum. Fasal tentang menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Kapan seorang itu boleh tayamum? Nah, sekarang ini dibahas. Ya, tayamum, seseorang bisa tayamum anil hadas, ini dari kedua hadas, kecil ataupun besar. Idza ajaza, ketika dia tidak mampu, anisti'malil ma'i, dari menggunakan air. Ketika seorang sudah tidak mampu menggunakan air, maka dia boleh tayamum. Kemudian wa sababul ajzi, sebab seseorang itu enggak bisa menggunakan air, ahadul amraini, adalah salah satu dari dua kemungkinan. Al-awalu, yang pertama, faqdul ma, adalah tidak menemukan air. Hissan au syara'an, baik tidak menemukan air itu secara hissi, itu maksudnya secara nyata, au syara'an, atau secara syariat, atau secara maknawi. Air ada tapi dia nggak bisa menggunakan. Famithalul faqdil hissi, contoh seseorang itu tidak menemukan air secara kenyataan. Kalam yajidhu aslan, contohnya seperti memang dia nggak nemu air. Dia di padang pasir, tengah padang pasir yang sama sekali tidak menemukan air. Itu namanya tidak menemukan air secara kenyataan, secara panca indera. Wa istaratu, dan disyaratkan fi jawazi tayamum, dalam kebolehan tayamum, lil faqdil hissi, bagi orang yang tidak menemukan air secara panca indera, secara nyata. Syaratnya ayyakuna ba'da talabil ma, harus harus setelah usaha mencari air. Contoh, seorang dalam perjalanan di padang pasir, kemudian masuklah waktu sholat, dia mau wudu, nggak nemu air. Apakah langsung tayamum? Tidak, tetapi harus ada usaha dulu mencari air. Jadi auja ahadum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an, jadi bahasanya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban.
Jadi falam tajidu itu dalam Al-Quran kalian tidak menemukan. Namanya menemukan itu kan usaha dulu mencari, ya. Itu namanya yang diambil oleh madhab Syafi'i. Jadi kalau mau tayamum kondisinya itu tidak menemukan air, itu diawali dengan mencari dulu, usaha mencari dulu. Ba'da talabil ma', selepas mencari air, fi rahlihi di di kendaraannya. Mungkin dia bawa kendaraan, kemudian bawa bekal-bekal, lihat botolnya masih ada apa enggak. Bi ayyufattishahu fihi, yaitu dia dengan memeriksa barang-barang bawaannya. Fi rufqatihi, atau dalam teman-teman rombongannya. Bi ayyasalahum anil ma', contohnya dia tanya-tanya ada yang bawa air apa enggak, airnya masih ada sisa apa enggak. Wa fi hawalaihi, dan juga mencari di sekitarnya. Bi ayyangzura, dengan dia melihat an yaminihi wa shimalihi, ke arah kanan dan kirinya. Wa amamahu wa wara'ahu, ke arah depan dan belakangnya. Fa in kana baina yadayhi jabalun, kalau di depannya atau di sekitarnya ada gunung, au nahwuhu, atau semacamnya, tempat yang tinggi lah. Sa'idahu, maka dia naik. Wa nadhara hawalaihi, dan kemudian melihat di sekitar gunung itu. Pokoknya dia mesti mencari dulu, dari kanan, kiri, depan, belakang, ke teman-temannya atau ke sekitarnya. Kalau misalkan ada tempat tinggi, ada menara, atau misalkan ada gunung, bukit, naik ke sana dilihat ada enggak air. Nam idza tayaqqana faqadahu, memang ya, kalau memang sudah yakin faqadahu, dia tidak menemukan air sama sekali, gitu. Tayammama bila talabin, tentu dia akan boleh tayamum dengan tanpa mencari dulu. Li'annahu hina idzin, karena ketika memang sudah yakin betul sama sekali tidak menemukan air, maka mencari air itu abathun, adalah sia-sia, la faidata fihi, enggak ada faedahnya. Jadi memang mencari itu ketika dia masih ada kemungkinan, wah, enggak ada air nih, langsung dicek dulu. Kalau dia ada bawaannya, masih ada air apa enggak, kemudian di teman-temannya begitu. Tapi kalau memang dia sudah yakin, betul-betul yakin, dia sudah tahu sendiri, kan dia tahu barang bawaannya. Botolnya udah habis semua, teman-temannya juga nggak ada yang bawa air. Kemudian di sekitarnya sama sekali datar, tidak ada gunung atau lain sebagainya. Lihat kanan kiri, sekitar sudah nggak ada. Udah yakin betul, maka nggak perlu naik gunung, nggak perlu kesana kemari, nggak perlu. Ketika sudah yakin, maka boleh tayamum langsung, tidak perlu mencari. Karena mencari ketika udah yakin ya sudah, nggak ada faedah apa-apa, kan begitu. Jadi mencari itu berarti ketika belum sampai ke tahapan yakin tidak ada air. Kemudian yang kedua, wa mitsalul faqdi syar'i. Contoh tidak ada air secara syara'. Tidak menemukan air secara syariat. Secara syariat dianggap tidak menemukan air. Kan wajadahu musabbalan lisyurbi. Contohnya dia menemukan air, tetapi air ini untuk minum, tidak untuk wudu. Menemukan air tetapi tidak diperuntukkan untuk wudu. Makanya secara syariat dianggap tidak menemukan air untuk wudu. Karena nanti misalnya ada orang wudu menggunakan air yang memang disediakan untuk minum. Terus selepas itu akhirnya karena sudah habis untuk wudu, nggak bisa minum lagi. Akhirnya kan membahayakan tubuhnya. Maka itu tidak disyariatkan demikian. Maka kalau memang itu disediakan untuk minum, ya sudah untuk minum, tidak digunakan untuk wudu. Sehingga itu disebut secara syariat, disebut tidak menemukan air secara syariat. Awajadahu bi aksar, awajadahu, atau dia menemukan air bi aksar min samanil misli, tetapi harganya di atas rata-rata, di atas normal. Biasanya air sebotol ini itu cuma 2.000. Kemudian dia nggak nemukan air, ada yang jual air, bisa. Kemudian dia punya duit untuk beli itu. Maka
sebenarnya dia harus beli ketika dia mampu. Ketika dia mampu. Tetapi kalau harganya itu harga yang normal. Tapi ketika harganya nggak normal, maka ya tidak diwajibkan untuk beli. Maka itu dia dianggap sebagai tidak menemukan air secara syar'i. Maksudnya harga normal itu di tempat itu, di kondisi itu, harga itu masih sesuai lah, gitu ya, masih sesuai. Itu namanya samanul mithli. Jadi memang kayak misalkan di bandara itu apa namanya samanul mithli memang tidak sama dengan di selain bandara. Ini bisa 5.000 seperti ini. Dan itu kok di bandara memang harga normal di tempat itu seperti itu, gitu loh. Jadi memang tidak disamaratakan. Ya kok di tempat saya kok murah sekali, di sini mahal. Tapi maksudnya samanul mithli itu adalah harga normal di tempat itu. Awajadahu, atau mungkin dia menemukan air. Walakin yahtaju ilaihi li'atsyi hayawanin muhtaramin, tetapi dibutuhkan untuk minumnya hewan yang muhtaram. Muhtaram itu yang di dalam agama dia apa namanya ya dimuliakan lah. Maksudnya itu tidak disunahkan untuk dibunuh. Kan ada beberapa hewan dalam Al-Qur'an, dalam agama itu disunahkan untuk bunuh. Kayak ular, kalajengking, ini disunahkan untuk bunuh. Maka kalau ada hewan-hewan yang tidak disunahkan untuk dibunuh, ya kan? Maka itu misalkan ada air, tapi memang untuk minumnya hewan-hewan itu. Bukan kita yang haus, tetapi untuk hewan-hewan itu juga disebutkan tidak dianggap sebagai tidak menemukan air secara syar'i. Au ta'adzarul wusul, atau tidak memungkinkan untuk mencapai air, ilaihi kepada air, bi anhala bainahu wa bainal ma' sab'un. Sekiranya misalnya menghalangi antara dia dengan air itu bahaya. Misalkan binatang buas, atau misalkan ada begal, misalkan begitu. Ada air di sana, tapi harus ngelewatin begal, atau harus ngelewatin hutan belantara yang ada binatang buasnya. Maka itu dianggap tidak menemukan air secara syar'i. Walaupun yakin di situ ada air, ada sumur. Au ta'adzara akhdhuhu, atau tidak memungkinkan untuk mengambil air itu. Li'adami nahwil habli, contohnya tidak ada tali. Jangan dia sudah ketemu sumur, wah ada sumur nih, tetapi nggak bisa ngambil karena nggak ada tali. Maka itu juga dianggap sebagai tidak menemukan air secara syar'i. Au nahwu dzalika, atau semacam itu. Ini dua ya. Tidak menemukan air itu ada dua macam. Yang pertama, tidak menemukan air secara hissi. Hissi itu secara nyata, betul-betul nggak menemukan air. Atau yang kedua, dia dapat air tapi nggak bisa mengambil manfaat dari situ. Karena berbagai macam tadi, nggak memungkinkan untuk ngambil karena terhalang, atau dibutuhkan untuk kebutuhan yang lain. Walau tayaqqana wujudal ma, seandainya seseorang yakin akan ada air akhirul waktu, di akhir waktu sholat, fal afdalu, maka yang lebih utama lahu baginya intidharuhu, menunggu sampai adanya air. Bi khilafi ma idza dhannahu aw syakka, beda dengan dia hanya mengira-ngira saja. Kayaknya nanti kalau agak mundur akan ada air. Nggak yakin. Saya yakin. Kalau misalkan yakin nanti teman saya akan datang bawa air. Nah itu nanti sunnahnya utamanya adalah menunggu sampai datang air untuk berwudu. Tapi kalau misalkan cuman prasangka aja, ini nggak nemu air sih, tapi kayaknya mendung, kayaknya hujan ini. Tapi kan prasangka, kan mendung belum tentu hujan, kan begitu. Maka kalau hanya prasangka saja atau ragu-ragu, maka yang utama fal afdalu lahu, maka yang utama bagi dia ta'jilu tayammumin awal waktu, adalah menyegerakan tayamum di awal waktu sholat, langsung tayamum.
Wa yajibu dan wajib syira'ul ma, membeli air, li taharati untuk bersuci, bisa manimithlihi kalau harganya harga normal. Ini penjelasan yang tadi. Kalau misalkan kita nemu air tapi hanya dengan beli, bisanya hanya beli. Selama harganya harga normal, maka wajib beli. Wa huwa thamanul mithli itu apa? Ma harga yurghabu bihi fi dzalikal waqti, yang mana di waktu tersebut harga itu masih orang masih pengen beli dengan harga itu gitu. Wa fi dzalikal makan, dan di tempat itu. Ya harga normal itu begitulah. Harga normal itu nanti dengan harga itu kita masih kepengen beli gitu. Atau orang-orang masih pengen beli dengan harga itu. Contoh misalkan kayak di bandara, orang jual aqua segini 5.000. Kemudian orang masih pengen beli aja dengan harga itu. Nah, maka itu dianggap sebagai harga normal juga. Tapi kalau harga tidak normal itu adalah harga yang orang ketika dikasih tahu harganya segini, enggak jadi, karena sudah dia tidak ingin lagi ketika sudah mendengar harganya untuk membeli barang tersebut. Illa ayyahtaja, kecuali orang itu butuh ilaihi kepada duitnya, lidainin untuk bayar hutang, mustaghriqin yang hutang itu menghabiskan uang itu. Au mu'nati safarhi, atau untuk biaya safar, biaya perjalanannya dan lain sebagainya. Kecuali tadi itu maksudnya wajib membeli kalau uangnya itu masih cukup untuk membeli air, kemudian untuk lanjut perjalanan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ini saya bisa beli air, tapi ya kalau udah beli air dan bisa lanjut perjalanan, ya itu nggak usah. Di kondisi normal, ketika tidak menemukan air, maka wajib beli air dengan syarat harganya masih harga normal. Ketika harganya nggak normal, maka nggak wajib, dah tayamum aja. Nah. Wa idza wajadal muhditsu, ketika seorang yang berhadas itu menemukan, au nahwul junubi, atau semacamnya, orang yang junub menemukan ba'dama yakfihi minal ma', dia menemukan sebagian air, cuman cukup ada segini airnya, li taharatihi, untuk bersucinya, lazimahu, maka wajib baginya ayyastamila ma ma'ahu, untuk menggunakan air yang dia dapat itu awalan, pertama kali. Pakai dulu air ini. Oh mungkin ini cukup cuman kumur-kumur dan basuh muka saja. Habis itu gimana? Fi ba'di a'dha'ihi, di sebagian anggota tubuhnya. Tsumma yatayammamu 'anil baqi, kemudian dia meneruskan dengan tayamum. Bagian sisa anggota wudu yang belum terbasuh itu diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua, asani, yang kedua bagian yang memperbolehkan tayamum. Ini yang pertama kan ketika seorang nggak menemukan air. Yang kedua, khaufu mahdzurin min isti'malihi, khawatir terhadap sesuatu yang takut terhadap sesuatu yang dikhawatirkan, min isti'malihi, ketika menggunakan air. Jadi takut atau khawatir menggunakan air. Bi an yakhafa minhu maradun, contohnya khawatir sakit, au ziyadatahu, atau tambahnya sakit, tambah parah. Itu juga menghalang memperbolehkan seorang untuk tayamum. Au itlafa udwin, atau anggotanya jadi rusak. Anggota badannya jadi rusak ketika menggunakan air. Au manfaatihi, atau rusak manfaatnya. Yang pertama rusak secara fisik. Ini kalau kena air, secara fisik langsung rusak, maka diperbolehkan tayamum. Atau secara fisik nggak rusak, tapi kalau kena air maka manfaatnya jadi hilang, jadi nggak bisa gerak atau di sebagainya. Contoh, au but al-bur'i, atau lambatnya sembuh. Ini kalau kena air ya tidak masalah sebenarnya, tapi sembuhnya lama aja nanti. Kata dokter demikian. Maka itu juga memperbolehkan tayamum. Nah,
au nahwa dzalika atau semacamnya. Jadi pokoknya ini khawatir menggunakan air. Air ada, tetapi ketika ada khawatir menggunakan air karena khawatir sakit atau tambah parah atau lama sembuhnya dan sebagainya, itu memperbolehkan orang untuk tayamum. Wa syiddatul bardi, begitu juga boleh ketika sangat dingin. Ya, ketika sangat dingin sekali, sehingga khawatir nanti kalau ini kena dingin, tangan saya beku, nggak bisa gerak, maka itu juga memperbolehkan untuk tayamum. Ka khaufi min nahwi maradin, karena sangat dingin, kemudian khawatir sakit. Bi syarti an yukhsha minha mahdhurun mimma dzukira. Syaratnya dia khawatir memang dari yang disebutkan tadi itu, khawatir sakit, khawatir nggak mampu bergerak dan sebagainya. Waqad ajaza an tashkhinihi, dan dia tidak mampu untuk menghangatkan air itu. Misalnya kedinginan, apa langsung tayamum? Tidak juga. Kalau misalkan dia masih mampu menghangatkan air, hangatkan air. Au tadfi'ati a'dha'ihi, atau menghangatkan anggota tubuhnya. Misalnya, oh enggak apa-apa nih, dipakai wudu air yang sangat dingin misalkan, tetapi dia masih bisa menghangatkan. Mungkin ada ruangan penghangat, atau misalkan dia langsung segera pakai handuk atau semacamnya, itu masih harus wudu dulu, karena masih ada kemungkinan dia bisa menghangatkan. Lima sahha anna Amr bin al-As, karena ada riwayat bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, tayammama li khaufil halak, dia bertayamum li khaufil halak, karena khawatir khawatir sakit, min syiddatil bardi, dan saking sangat dinginnya. Al-halak itu bisa dibaca mati juga, khawatir mati, sangat dingin, bisa jadi pingsan dan sebagainya. Maka karena khawatir itu, maka tayamum. Fa aqarrahu sallallahu alaihi wasallam ala dzalika, maka Nabi memperbolehkan hal tersebut. Jadi saking sangat dinginnya itu juga memperbolehkan orang untuk tayamum. Tapi tadi disyaratkan dia memang tidak ada kemampuan untuk menghangatkan air, atau misalkan nggak menghangatkan air, bisa menghangatkan badan. Ya habis tayamum dingin kan biasanya nggak langsung beku begitu, langsung menghangatkan badan, mungkin di ruangan, atau misalkan dengan jaket, handuk dan sebagainya, maka itu tetap wudu dulu. Yang diharuskan untuk dia adalah wudu dulu. Jadi kalau model sakit seperti itu dan memang kata dokter tidak boleh terkena air, maka langsung diperbolehkan tayamum. Wallahu a'lam. Ini sebab-sebab tayamum dulu. Untuk rukun tayamum insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya mungkin terkait tayamum? Saya rasa bisa dipahami ya. Jadi untuk tayamum sebabnya ada dua. Yang satu adalah karena ketika tidak menemukan air, atau yang kedua adalah ketika dikhawatirkan, ketika menggunakan air khawatir terhadap sesuatu yang lebih parah kepada dirinya. Wallahu a'lam. Semoga ini bisa difahami, kemudian bisa kita amalkan dan membawa barokah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.